Satu anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami ketika Tuhan memberikan pemulihan atas hidup kami. Kami menyadari bahwa diri kami adalah orang-orang berdosa dan Tuhan telah kuduskan, Tuhan sucikan, Tuhan pulihkan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi umat pilihan Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Kau hadir tengah-tengah kami dalam ibadah aplikasi Zoom pada malam hari ini. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Allah kuduskan, Allah sucikan segenap kehidupan kami, layakkan kami Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Berfirmanlah Kau kepada kami sekalian umat-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, kehidupan kita semua. Ketika kita boleh bersyukur atas hidup kita, dan kita boleh mensyukuri di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tema firman Allah pada malam hari ini yang sebenarnya tidaklah beda jauh dengan tema pada pagi hari. Ya, kalau pada pagi hari tema yang saya sampaikan firman Allah yaitu pergumulan mengubah hidup. Pada malam hari ini tema firman Allah adalah menang atas masalah menurut Mazmur 54 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, masalah yang terjadi di dunia ini ternyata amatlah beraneka warna. Masalah ekonomi, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, keluarga, dan masih banyak lagi masalah-masalah lain yang termasuk di dalamnya adalah yaitu pandemi COVID-19. Tidak jarang terjadi bila masalah melanda hidup, ada rasa ketakutan dan kecemasan serta kekhawatiran. Bahkan kadangkala kelelahan-kelelahan yang ada di dalam diri kita akibat tekanan-tekanan yang mungkin membuat kita terasa berat, bahkan kadangkala kita tidak berdaya. Banyak juga yang akhirnya menjadi panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, saat masalah datang melanda hidup kita, biasanya ada dua pribadi yang datang. Yang pertama itu adalah Tuhan. Yang kedua bisa itu adalah iblis. Bila Tuhan datang, Dia akan memberikan kekuatan sehingga kita dapat menghadapi setiap permasalahan, pergumulan, ataupun persoalan hidup. Sedangkan bila iblis atau setan yang datang, maka akan sebaliknya. Menyarankan kita untuk mengambil jalan pintas. Sehingga masalah itu biar cepat tuntas, namun faktanya malah bertambah. Dari sisi manusia ketika masalah datang, ada dua respon yang berlainan. Yaitu yang pertama respon positif dan yang kedua adalah respon negatif. Pertanyaan penting yang harus diajukan pada malam hari ini, apa rahasia supaya kita bisa menang atas masalah hidup yang kita hadapi dan alami? Berbicara dari apa yang saya katakan pada pemaparan pendahuluan tadi, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya akan membacakan ayat firman Allah pada malam hari ini dari Mazmur 54 ayat yang pertama hingga sampai dengan ayat yang ke-9. Namun yang mau saya baca pada malam hari ini adalah mulai ayat yang ketiga hingga sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu.
Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhan yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur kepada namamu. Baik, ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Dan mataku memandangi musuhku. Amin untuk pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara kekasih-kekasih Tuhan, bila kita meneliti ayat demi ayat dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, setidaknya ada 4 rahasia supaya kita bisa menang atas masalah hidup yang kita hadapi dan yang kita alami. 4 rahasia itu berkaitan dengan pemahaman kita, berkaitan dengan Mazmur pasal 54 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau kita meneliti dari ayat demi ayat tadi, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa yang pertama itu menguasai lidah. Penulis kitab Mazmur di dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan menguasai lidah menulis, ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Masalah yang kita hadapi seringkali membuat kita lepas kendali dan mengeluarkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Kita tidak menceritakan masalah kita kepada Tuhan, tetapi kecenderungan kita menceritakan masalah itu kepada manusia, dan kadangkala sayang sekali, manusia tersebut tidak bertanggung jawab ketika kita mengutarakan masalah kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak ditolong. Malah kadangkala kita dipermalukan. Ada satu istilah Jawa yang cukup menarik bagi saya yang memiliki arti seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ora ditulung malah dipentung. Yang memiliki makna nggak beda jauh seperti tadi. Kita tidak ditolong, malah kita dipermalukan. Yakobus pasal 3 ayat 8, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Di sana firman Allah berkata, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Kolose 3 ayat 8 firman Allah katakan, buanglah semuanya ini. Kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketika kita berada di dalam pergumulan seperti Mazmur 54 ayat yang keempat, ceritakanlah kepada Tuhan apa yang kita rasakan dalam doa dan ucapan syukur. Mari kita belajar untuk menjaga ucapan bibir kita untuk tidak menggerutu, mempermasalahkan orang lain, atau mempersalahkan orang lain, diri sendiri, keadaan, apalagi yaitu mempersalahkan Tuhan. Perkataan yang positif memberikan dampak yang positif, makanya perkatakanlah hal-hal yang positif. Karena ada kuasa dalam perkataan kita. Itulah kata firman Allah. Kalau kita memperkatakan hal yang baik, saya yakin, maka hal yang baik itulah yang akan terjadi. Sebaliknya kalau kita memperkatakan hal-hal yang negatif, maka itulah yang akan menimpa kita. Ingat bahwa dikatakan dalam Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Langkah praktis mengekang lidah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, itu peran penting di dalam hidup kita. Sebelum berkata-kata,
pastikanlah kebenarannya terlebih dahulu. Jangan sampai kita menyebarkan gosip yang dapat menghancurkan hidup orang. Sebelum berkata-kata, pikirkanlah dampaknya terlebih dahulu. Dan bertanyalah apakah kita siap menanggungnya. Sebelum berkata-kata sesuatu yang berkandungan emosi, hati-hati, tahanlah dan menyingkirlah. Emosi yang saya maksud di sini adalah emosi amarah. Tenangkanlah hati sampai gejolak reda. Baru kemudian timbang lagi apakah memang perlu kita mengatakannya. Yang terakhir sebelum kita berkata-kata, ingat Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ujilah terlebih dahulu apakah ada dosa di dalamnya. Ya maksud saya dalam perkataan yang kita akan ungkapkan. Jika ada Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, berhentilah, jangan meneruskannya. Memang ini tidak mudah. Saya menyadari dan saya sedang dalam proses pembelajaran dalam hal ini. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 2 firman Allah berkata, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Sekali lagi saya katakan dalam konteks firman Tuhan ini, Yakobus pasal 3 ayat 2. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Memang orang sempurna yang saya jumpai hingga sampai saat ini hanya satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita juga punya potensi untuk kita bisa hidup seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Saya selalu mengatakan di dalam renungan-renungan yang saya sampaikan, bahwa setiap manusia itu punya potensi untuk hidup sempurna. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku yang sempurna. Itu yang pertama, Bapak Ibu, menguasai lidah. Yang kedua, menguasai diri sendiri. Penulis kitab Mazmur di dalam pimpinan Roh Kudus berkaitan dengan menguasai diri atau self-control, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang kelima, Mazmur 54, di mana penulis ini berkata, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak memperdulikan Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, bila masalah terjadi dalam kehidupan kita, janganlah pernah menganggap itu dari Tuhan. Bisa terjadi masalah itu kita alami sebagai akibat dari kesalahan yang kita lakukan. Ada kemungkinan kita kurang hati-hati di dalam melangkah atau kurang berhikmat di dalam mengambil keputusan. Mungkin juga karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang pasti, apa yang harus kita lakukan? Yang harus senantiasa ada dalam pikiran kita adalah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Masalah yang terjadi juga bila Tuhan izinkan untuk mempersiapkan kita kepada tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Kalau boleh saya katakan, kita akan next level. Dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini penting buat kita sebagai umat Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Jadi menguasai diri itu memegang peranan penting di dalam hidup kita, apalagi saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Dengan adanya yaitu pemerintah yang menyarankan kita harus mengenakan protokol kesehatan, dan kita berada di dalam situasi kondisi PSBB ini. Sangatlah tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi bila kita mampu mengendalikan diri, saya yakin itu menolong kita
Dan kita mampu menjadi pribadi yang tenang, dan kita juga bisa berdoa dengan nyaman. Itu yang kedua, Bapak Ibu, menguasai diri itu peran penting dalam mengatasi permasalahan dalam hidup kita. Yang ketiga, menjaga hati. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan lama dikatakan, peliharalah hatimu terlebih daripada segala yang patut diperliharakan atau dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancar segala mata air hidup. Itu luar biasa ya. Itu kalau di dalam terjemahan baru di sana terpancar kehidupan, tetapi di dalam terjemahan lama itu cukup menarik bagi saya, terpancarlah segala mata air hidup. Jadi ini intinya sebenarnya adalah menunjukkan sumber dari kehidupan itu sendiri. Pada umumnya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, orang berpendapat bahwa otak adalah pusat mengatur kegiatan manusia. Tetapi ternyata Alkitab mengatakan bahwa hati adalah pusat. Karena dari situ terpancar kehidupan. Menurut Alkitab, hati adalah keseluruhan pikiran, perasaan, dan kehendak seseorang. Hati adalah pusat pikiran seseorang. Orang sadar akan sesuatu dalam hatinya. Itu dikatakan di dalam Ulangan pasal 8 yang kelima. Berdoa di dalam hati. Itu dikatakan dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Merenungkan dalam hati. Mazmur 19 ayat 25. Percaya dalam hati. Roma pasal 10 ayat 9. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa seluruh kegiatan hati ini semuanya menyangkut masalah yaitu pikiran. Yang selanjutnya bahwa hati juga berpusat pada perasaan. Hati yang gembira, hati yang penuh kasih, hati yang takut, hati yang berani, hati yang khawatir, hati yang penuh dengan amarah, hati yang susah dan sebagainya. Semua kegiatan hati itu bersifat emosional. Dan itu berkaitan dengan perasaan. Ternyata Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bila kita mempelajari lebih dalam konteks Alkitab, bahwa hati itu juga berpusat pada kehendak. Ada hati yang keras dan menolak perintah Allah. Kalau saudara membaca dalam Keluaran pasal 4:21, maka saudara akan temukan itu. Hati yang setia mencari Tuhan. 1 Tawarik pasal 22 ayat yang ke-19, memberikan statement pernyataan itu. Dan juga dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 6 bahwa hati yang terarah pada hukum-hukum Allah. Intinya bahwa semua kegiatan itu berkenaan dengan kehendak manusia yang berkaitan dengan hati. Hati memegang peran penting di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini atau pada malam hari ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, mari kita merenungkan bahwa hanya Roh Kudus yang dapat menjaga hati kita agar tetap bersih, murni, dan kudus. Oleh karena itu, marilah kita hidup yang selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ada satu nyanyian yang sebenarnya ini yang dinyanyikan oleh seorang Ustadz A'agim, dan sebenarnya dia sadar tidak sadar sebenarnya dalam mengambil dari ungkapan ayat-ayat di dalam Alkitab. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Itu tulisan-tulisan syair yang ada di dalam lagu yang dikumandangkan atau dinyanyikan oleh A'agim. Dan itu sebenarnya sumbernya ada di dalam Alkitab. Karena hatilah yang akan mempengaruhi apa yang kita katakan dan tindakan yang akan kita lakukan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang baik, lalu tetap bersukacita dan bersyukur,
maka itulah yang akan mempengaruhi perkataan dan tindakan kita. Oleh karena itu penuhilah hati kita dengan rasa syukur, karena hanya itulah yang dapat kita lakukan. Penuhi hati kita dengan keyakinan dan iman bahwa dalam kondisi bagaimanapun Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Percayalah juga bahwa tidak pernah merencanakan hal yang jahat di dalam hidup kita. Tuhan selalu merancangkan kehidupan yang memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Menjaga hati punya peran penting, karena dengan menjaga hati kita dapat membangun relasi bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, berbicara dari Mazmur pasal 54 ayat pertama sampai 19 tadi, yaitu komitmen bersukacita, sabar, dan bertekun. Roma pasal 12 ayat 12 firman Allah berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tiga hal ini, kalau boleh kita merujuk kepada Mazmur 54 itu, sangat-sangatlah nyata di dalam kalimat-kalimat yang ada. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam jemaat Filipi. Kalau kita membaca dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacita di dalam Tuhan adalah pilihan. Karenanya menjadi perintah untuk menghadapi masalah, saudaraku. Tetaplah percaya, berserah penuh dan tenang. Karena bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita pasti mampu menyelesaikan masalah. Dan kita pasti menjadi pribadi pemenang. Karena kalau kita melihat di dalam 4 Injil di sana, bahwa setiap masalah selalu Tuhan selesaikan. Tidak ada satupun masalah yang ada di bawah kaki Tuhan yang tak terselesaikan. Oleh sebab itu, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, di sana dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi atau kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, saudara, sekali lagi saya tekankan, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kiranya 4 rahasia yang berkaitan dengan diri pribadi tersebut, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang diungkapkan di dalam Mazmur pasal 54 tadi, dapat menjadi pedoman bagi kita di dalam menghadapi permasalahan yang saat ini sedang Bapak Ibu Saudara hadapi. Saya tidak tahu persis apa yang Bapak Ibu hadapi. Pergumulan, permasalahan, kekhawatiran, kecemasan, apa. Tetapi yang ku tahu bahwa ternyata ada 4 rahasia yang ada di dalam diri kita masing-masing yang mampu menolong hidup kita dalam mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Sekarang kita tidak perlu lagi ada kebimbangan, ada keraguan, tetapi marilah hadapilah setiap masalah dengan hati dan pikiran yang positif. Dan dengan demikian, kemenangan pasti akan kita dapatkan. Amin untuk firman Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu dengan umat-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu boleh menguatkan iman percaya kami untuk kami dapat menghadapi setiap pergumulan permasalahan kami dengan menyerahkan setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang akan selalu menolong kehidupan kami. Ajar kami untuk dapat menjaga lidah kami, untuk kami dapat menguasai seluruh hidup kami Tuhan. Sehingga kata-kata yang keluar, yang kami ucapkan adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar,
tetapi kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan bangsa kami, Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarlah seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara, kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita akan mengangkat tangan kita sebagai kredit pengakuan kita kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami hidup dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cita kasih dan karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini hingga sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.